Ya, pada pagi ini kita akan membahas tentang materi ajar untuk kelas 1. Nah, semoga pada pelajaran ini anak-anak kami dapat memahami dan mengerti. Oke, mari kita akan langsung dengarkan. Pelajaran 1 yang berjudul Aku, Ciptaan Tuhan. Namun sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya anak-anak berani untuk memperkenalkan diri mereka. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari, dan hari yang ketujuh Allah memberkati ciptaannya. Jadi Allah menciptakan seluruh isi dunia itu selama 6 hari. Yang pertama, hari pertama Allah menciptakan terang. Hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga Allah memisahkan lautan dan daratan. Kemudian di daratan Allah juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Hari yang keenam Allah menciptakan binatang darat serta manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakannya dari debu tanah. Kemudian di dalam menciptakannya, Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Dan setelah itu, setelah Allah membentuk debu tanah tadi menjadi manusia, Allah kemudian menghembuskan nafas ke dalam lubang hidung manusia tersebut. Dan kemudian manusia tadi diberi nama Adam. Dan ketika Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya dan kemudian membentuknya menjadi seorang perempuan yang kemudian dinamai Hawa. Lalu kemudian Adam dan Hawa ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Di waktu Allah menciptakan manusia, Allah itu berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat 26. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa manusia itu memiliki sifat-sifat Allah, baik itu kasih, sabar, dan sifat-sifat Allah lainnya. Kita ini istimewa, kita berharga. Karena apa? Karena memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Kita benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa minder. Kita diciptakan dengan semua anggota tubuh yang memiliki fungsi masing-masing. Coba sekarang perhatikan bagaimana tubuh kita masing-masing. Kita diciptakan dengan semua anggota tubuh. Ada mata, telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Dan itu memiliki fungsi masing-masing. Dan anggota-anggota tubuh kita itu mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau kita perhatikan di sini, ini ada gambar anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan kita memiliki ciri khas masing-masing yang mungkin berbeda. Anak satu dengan anak lainnya mungkin berbeda-beda. Ada yang berambut ikal, keriting, ada yang berambut lurus, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang matanya sipit, atau mungkin matanya belok, ada juga yang kulitnya hitam, sawo matang, kuning langsat, dan sebagainya. Jadi masing-masing dari kita itu diciptakan dengan ciri khas masing-masing. Coba perhatikan,
Ketika Allah menciptakan manusia, dia menciptakannya itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia berbeda dengan binatang, baik itu binatang yang hidup di darat, binatang yang hidup di air, maupun binatang yang hidup di udara. Manusia berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur atas tubuh yang diberikan Tuhan. Yang walaupun berbeda-beda, tetapi di mata Tuhan, kita itu sempurna, kita itu unik, kita itu berharga. Karena apa? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita patut bersyukur itu. Kita patut mengucap syukur atas hal itu. Oleh karena itu, anak-anak Bapak sekalian, kita perlu dan kita harus berani memperkenalkan diri kepada orang lain. Jangan pernah merasa malu. Jangan pernah merasa minder. Mengapa? Kita ini ciptaan Allah yang luar biasa. Kita diciptakan sekali lagi segambar dan serupa dengan Allah. Kita berharga. Oleh karena itu, jangan malu untuk menyatakannya. Jangan malu untuk memperkenalkan diri kita. Mungkin di hadapan teman-teman baru kita di kelas 1. Mungkin di hadapan tante kita, om kita, kalau kita diajak papa mama pergi. Jangan pernah malu. Karena kita memiliki tubuh atau pribadi yang luar biasa. Nah, anak-anak, Bapak ingin memberikan tugas kepada kita semua. Tugasnya apa? Tugasnya adalah memperkenalkan diri. Bapak ingin kalian memperkenalkan diri kalian sendiri. Oleh karena itu, mari berlatih. Caranya apa? Caranya adalah yang pertama, berdiri di depan cermin. Jadi anak-anak berdiri di depan cermin, kemudian mengamati tubuhnya. Rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, matanya seperti apa, mungkin hidungnya ada yang mancung, ada yang pesek. Coba kita melihat diri kita. Berdiri di muka cermin, kemudian kita amat-amati. Lalu kemudian, setelah itu, kita coba praktekkan. Kita sebutkan nama, cita-cita kita, ciri fisik, rambut, warna kulit, atau yang lainnya. Termasuk juga hobi kita. Nah, nanti tugasnya direkam ya, kemudian bisa dikirim. Bisa dikirim kepada Bapak. Jadi masing-masing mengerjakannya, supaya Bapak juga mengenal kalian semua. Oke anak-anakku, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Allah menciptakan kita itu dengan luar biasa. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu, tubuh kita yang sudah Tuhan ciptakan berbeda-beda tadi, itu harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah minder untuk menyatakan pribadi kita. Karena kita adalah berharga di mata Tuhan. Masing-masing dari kita berharga di mata Tuhan. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuhku, sehingga aku bisa melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.